teman-teman, saya Evan Jaya kembali hadir untuk Anda. Kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang yang bersio macan. Kita akan melihat meramal dari kartu. Ada dua kartu di sini. Yang pertama kita melihat siklus kehidupan. Yang kedua adalah asmara percintaan. Jadi kita akan melihat orang sio macan itu seperti apa untuk di bulan Januari 2023. Tentunya menghadapi tahun baru, kita akan memberikan sesuatu kehidupan yang baru juga ya. Nah, tapi di sini untuk di bulan Januari pertengahan ya, untuk masuk di tahun baru Imlek tanggal 22 ya, 22 atau tanggal 23 Januari. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang sio macan itu biasanya terkenal dengan orang yang cukup tegas dan berwibawa. Alangkah baiknya dilakukan dengan begitu cermat dan jangan bertindak ceroboh ya. Nah, jadi untuk kamu di sini, kamu orang yang bersio macan biasanya lebih tegas dan lebih tegap dalam apa yang harus diambil. Tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan sebenarnya melakukan segala sesuatunya dengan cekatan ya. Tapi nggak tahu untuk kamu masuk di tahun 2023 bagaimana. Untuk kamu untuk masuk di tahun sio kelinci nantinya itu sangat bagus sekali, karena untuk orang sio macan sangat memiliki sebuah bentuk peluang kesempatan emas, hoki rezeki yang akan dicapai. Jadi apapun yang nanti akan didapatkan itu bisa memberikan sesuatu sikap yang cukup baik dalam berpotensi mengembangkan kemampuan. Jadi untuk orang sio macan masuk di tahun sio kelinci bagus ya, karena orang sio macan cukup berteman baik dengan orang yang sio kelinci. Nah, jadi teman-teman di sini yuk kita akan langsung saja. Tapi sebelum itu teman-teman mengajak Anda untuk like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Seperti biasanya supaya nanti saya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya ya. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil lagi dengan kartu pertama, yaitu dengan siklus kehidupan. Pertama kita akan melihat emosional yang akan dihadapi untuk kamu orang yang bersio macan ya. Pertama ada kartu farm dan ada communal living ya. Farm ini di sini mengenai tentang sebuah kehidupan sawah, kehidupan di ladang ya. Nah, jadi di sini situasi yang akan kamu tanyakan mengenai tentang sebuah bentuk kesederhanaan dalam kehidupan kamu yang bagaimana akan kamu capai ya. Jadi di sini yang saya lihat sini ada sesuatu hal dengan bentuk kemandirian dan kedewasaan, sehingga ada sesuatu yang berhubungan dengan dunia alam. Jadi merupakan kehidupan di masa lalu ya. Nah, jadi di sini kamu lebih banyak mendapatkan sesuatu hal yang mungkin akan memberikan sesuatu yang cukup baik. Nah, jadi ada sesuatu yang mungkin akan berhubungan dengan kehidupan kamu. Jadi situasi kondisi yang akan dihadapkan dengan baik ya. Situasi kondisi seperti apa? Di sini kalau yang saya lihat adalah ada kartu communal living ya. Nah, di sini communal living, sesuatu hal yang di sini mengenai tentang kehidupan kamu, kehidupan yang komunal. Maksudnya di sini adalah di dalam kehidupan kamu di sini adalah banyak sesuatu kehidupan yang mengganggu kamu, seperti mengenai tentang konsep uang, pendapatan, tabungan, dan tagihan kamu. Jadi di sini banyak yang tidak mendukung kamu dan tidak terbiasa dengan sikap seperti ini ya. Jadi di dalam kehidupan kamu bisa lebih banyak menemukan sebuah kehidupan, keseimbangan dan keselarasan, kebutuhan, harapan, dan bagaimana akan disikapi. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menyesuaikan diri kamu dengan berbagai kehidupan yang bisa membantu kamu dalam mencapai sebuah tujuan, aspirasi di dalam pribadi kamu, dan banyak memajukan perkembangan kemampuan dalam spiritual kamu ya. Nah, jadi di sini emosional kamu banyak membentuk sebuah kesederhanaan, tetapi ada sesuatu yang memang harus kamu sikapi dengan kehidupan ini. Memang di sini tidaklah mudah, tetapi kamu harus bisa lebih banyak menyesuaikan dari beberapa segala bidang aspek ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi dalam mengenai tentang kebutuhan duniawi. Jadi apapun yang harus kamu capai lebih bertanggung jawab, dan bukan itu sebagai kemenangan ataupun sebagai keuntungan semata ya. Jadi kamu bisa menghadapi secara emosional yang pribadi dan cukup dibawa dalam spiritual kehidupan kamu. Kita akan melihat lagi mengenai perjalanan kehidupan kamu. Orang bersio macan ada kartu strength ya, ada kartu come together dan bond collector. Maksudnya di sini perjalanan kehidupan kamu di sini mengenal tentang sebuah
apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan mengenai kebenaran. Di sini mengatakan tentang sebuah kebenaran yang tidak datang hanya dari diri kamu sendiri. Itu hanya sebagai ketergantungan saja, tetapi ini adalah sebuah bentuk keyakinan yang tulus. Jadi mengenai tentang sebuah bentuk keyakinan dan sebagai bentuk kebenaran yang tertinggi. Keyakinan yang bagaimana akan kamu capai ini mengenai tentang sebuah spiritual, ya. Segala sesuatunya akan diberikan sesuatu hal dengan bentuk kasih, ya. Bagaimana kamu menyalurkan, bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu dalam bentuk pengembangan, bentuk kreasi dalam diri kamu. Di sini mengenai tentang sebuah harapan, tentang sebuah keinginan yang bisa akan dicapai. Tetapi di sini kamu harus bisa memiliki sesuatu harapan yang bisa secara seutuhnya dan lebih sadar dalam apa yang akan kamu butuhkan, ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, semuanya itu akan memberikan sebuah sikap efek yang cukup baik. Asalkan kamu bisa memberikan sesuatu hal yang bisa lebih positif dan lebih cepat menguntungkan diri kamu. Jadi apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, sebenarnya itu hanya sebagai ketergantungan saja. Kebenaran, kepercayaan, dan keyakinan itu semua terletak pada diri kamu sendiri, bagaimana akan kamu sikapi. Hanya saja di sini apa yang kamu yakini itu terletak pada apa yang kamu tahu sampai saat ini, ya. Jadi keyakinan, kebenaran, apapun yang akan kamu capai itu nanti akan disalurkan dengan sendirinya. Nah, apapun yang akan kamu sikapi, perjalanan hidup kamu di sini lebih banyak menyalurkan, saling membagi cinta kasih yang universal, cinta kasih antar lingkungan sekitar kamu. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Januari? Ada courthouse, ada wealthy man, ya. Ini mengenai tentang sebuah hukum, sebuah gedung pengadilan. Kartu yang memang cukup agak menantang untuk kamu hadapi di bulan Januari, ya. Sebuah hukum, proses pengadilan ataupun segala bentuk pajak, perselisihan ataupun sebuah masalah hukum, ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak berhati-hati terhadap apa yang akan kamu ambil dengan sikap negosiasi, ya. Nah, jadi di sini keputusan dalam apa yang akan kamu jalankan di sini mengenai tentang sebuah kebenaran dan sebuah bentuk keputusan, pengambilan keputusan yang jujur, ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak memiliki sesuatu hal baik dalam bentuk apapun dan lokasi. Mungkin kamu melakukan sebuah bentuk transaksi dimanapun kamu berada, ya. Jadi apapun yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai di sini mengenai tentang penilaian, bagaimana cara pelaksanaan. Lalu bagaimana dengan kartu wealthy man? Ini adalah bertemu dengan yang namanya dewa penolong ataupun tokoh utama yang bisa membawa dalam sebuah keuntungan. Kartu yang bisa membawa dalam sebuah kesuksesan, karir, dan bisnis, ya. Rencana yang cerdas, pemikiran yang rasional, risiko dengan memperhitungkan segala sesuatu dengan baik, ya. Nah, jadi di sini sesuatu yang akan kamu bawa bisa menentukan sebagai uang, ya. Ada sesuatu yang akan mendapatkan sebuah peluang, kesempatan emas, ya. Nah, jadi di sini yang akan kamu nikmati adalah sebuah kesuksesan dari bisnis. Apapun yang akan kamu capai bisa disikapi dengan baik, asalkan pelan-pelan menghadapi proses yang berhubungan dengan hukum, ya. Segala sesuatu akan kamu dapatkan, tetapi satu sisi akan bertentangan ataupun berpengaruh dengan resiko hukum. Sebenarnya itu semuanya mengenai saya. Untuk kamu orang yang bercomacan sangat bagus sekali. Cuman di sini banyak bertentangan dengan hukumnya ataupun berhubungan dengan resiko. Untuk kamu orang comacan, ya, kamu harus bisa lebih banyak beradaptasi dan mungkin kamu cukup berpengaruh di bulan Januari. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil sebuah keputusan yang jujur, ya. Jangan menilai segala sesuatu dengan terlalu cepat, tetapi dan juga pun jangan terlalu banyak percaya dengan orang lain. Dengan hasil bentuk penerawangan saya untuk orang comacan itu ada bertemu dengan dewa penolong, bahkan juga bisa berubah menjadi orang tidak diinginkan, ya. Jadi berhati-hatilah dan mungkin kamu jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, ya. Nah, kita akan melihat dengan sikap religius yang akan kamu hadapi situasi kondisi di bulan Januari. Ada kartu Vale of Shadows, ada Maiden Maku, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu ada
Veil of Shadows ini mengenai tentang sebuah jiwa kamu, ya. Jiwa yang bagaimana akan kamu hadapi di sini adalah mengenai tentang sebuah kedalaman emosi kamu dan sebagai rasa semangat kamu dalam hidup kamu, di mana kamu bisa membangun diri kamu sebagai jiwa yang positif. Terus yang kedua ada Maiden Mago, ya. Sesuatu hal di sini yang disikapi adalah kamu disarankan, diminta untuk lebih banyak menghargai, menghormati sebuah energi cahaya positif, ya. Energi cahaya positif, energi yang harus dibawa dalam sebuah sikap yang baik, yang bisa datang dari awal yang paling gelap, ya. Faktanya maksudnya adalah terkadang kamu bisa lebih banyak masuk ke bagian diri kamu sendiri, apa sesuatu yang tidak kamu ketahui, bisa menemukan apa yang menjadi kebutuhan kamu. Yang kamu butuhkan di dalam diri kamu adalah sebuah kedamaian, pemenuhan diri yang kamu, kreativitas yang butuh kreatif dan kebahagiaan. Jadi tantangan yang harus kamu capai di sini adalah kamu bisa lebih banyak percaya dan lebih banyak bangkit dari sesuatu hal yang lebih gelap. Jadi di bulan Januari kamu bisa lebih banyak membangun diri dalam hal keterpurukan, tetapi kamu bisa membangun sesuatu hal yang mungkin akan kamu capai dan kamu sikapi dengan sisi baiknya, sisi positifnya. Jadi kamu harus bisa mengambil ataupun mendapatkan kabar baik dari si Dewa Penolong, ataupun memang kamu bisa mendapatkan mencapainya itu semua dengan setahap demi setahap. Memanglah tidak mudah sekali, tetapi yang mungkin kamu harus bisa lebih aktif untuk lebih dekat lagi pada Tuhan kamu, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi sifat kepribadian yang harus kamu capai, yang harus kamu lakukan di bulan Januari. Ada kartu Witch, ya, ada kartu merah, ya. Nah, di sini ada kartu Witch. Ini mengenai tentang keajaiban yang harus kamu cari, semuanya ada di dalam diri jiwa kamu, ya. The magic you seek is inside of you. Let it flow, ya. Maksudnya di sini adalah kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, hal yang positif, sesuatu situasi yang cukup penting yang bisa membawa ke dalam sebuah keuntungan. Keberuntungan adalah sebuah persiapan bertemu dengan kesempatan, sebuah dengan peluang emas, ya. Jadi kamu harus bisa menghadapi segala sesuatunya dengan sisi positif dan yakin bahwa kamu bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Terus yang kedua ada kartu merah. Embrace oneness with the universe, ya. Di sini mengenai tentang kamu bisa merangkul segala sesuatunya dengan alam semesta. Maksudnya adalah mulai dari sekarang kamu bisa lebih nyaman mengambil sebuah pernafasan yang panjang, yang agak mendalam, dan banyaklah mempertimbangkan segala sesuatu dari hal yang sederhana, hal yang kecil, dan hal yang bahagia di sekitar kamu, ya. Jadi saat ini kamu harus bisa lebih banyak terpaku pada ambisi, ya, apa yang menjadi sebuah keinginan, tujuan dan harapan kamu yang lebih besar, yang bisa membuat kamu tuh bisa lebih semakin menghadapi kata frustasi ataupun putus asa, ya. Jadi bisa melangkah secara lebih perlahan dan memperhatikan sebuah hal-hal yang kecil di sekitar kamu. Jadi kamu harus bisa mengangkat hati jiwa kamu, ya, mungkin dengan rasa bahagia yang cukup luar biasa, ya. Jadi kamu harus bisa lebih saatnya untuk melangkah ke dunia, bersyukur atas apa yang akan kamu miliki. Tapi di sini ada tapinya. Kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan segala hal-hal yang kecil, maka segala sesuatu jawaban yang akan kamu cari sampai selama ini itu semuanya terletak pada sebuah pencapaian dan kesenangan yang kecil dalam keseharian kamu. Kesediaan kamu menjadi suatu bagian dengan alam semesta. Ketahuilah bahwa memang dalam segala peran di mana kamu berada itu sama pentingnya dengan siapapun dan apapun itu juga, ya. Jadi kamu bisa tahu lebih banyak merangkul sebuah emosi, merangkul sebuah kesempatan emas dengan lebih baik dan lebih positif. Ingat segala sesuatunya harus kamu perhatikan dari hal-hal yang kecil di dunia sekitar kamu. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kasih universal di bulan Januari? Apa yang harus sebaiknya kamu salurkan dengan sebaik-baiknya? Ada kartu There is only light. Ada kartu Focus, ya. Nah, di sini There is only light yang mengenai tentang sesuatu hal yang akan kamu sikapi adalah
Ada sesuatu seberkas cahaya positif, cahaya yang baik yang bisa kamu raih. Jadi untuk kamu Shio Macan di bulan Januari ini yang bisa kamu capai adalah energi cahaya positif, energi cahaya baik. Di sini kamu harus bisa lebih banyak fokus tentang apa yang sudah kamu hadapi, yang sudah kamu pegang, yang sudah kamu ambil. Karena untuk kamu orang Shio Macan bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik dalam diri kamu. Kembangkanlah itu semuanya dan capailah segala sesuatunya dengan kesuksesan kamu. Maka segala sesuatunya akan bisa lebih mudah untuk kamu sikapi dengan baik. Apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu dapatkan sebenarnya bisa memberikan sesuatu harapan yang positif. Jika kamu bisa lebih banyak fokus dan apa yang sudah kamu dapatkan itu bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya. Nah, jadi kehidupan kamu sebenarnya sangat bagus sekali, tetapi ya mungkin setahap demi setahap ya kamu harus bisa lebih banyak bertahan ataupun melakukan sebuah bentuk perubahan kehidupan kamu dengan mencapai apa yang menjadi keinginan kamu sampai saat ini ya. Selama ini mungkin banyak yang mendapat sebuah keterpurukan dan akhirnya di tahun 2023 kamu mulai bisa mencapai memupuk hasil dengan kehidupan kamu yang baru ya. Nah, sekarang kita akan melihat lagi yang terakhir mengenai aura siklus kehidupan kamu di bulan Januari. Di sini ada kartu Two of Pentacles, ada kartu The World ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu the kartu The World. Mengenai tentang sebuah bentuk pola kehidupan kamu. Kehidupan kamu di sini adalah sebuah kekuatan dalam hal bertindak ya. Bagaimana akan kamu capai dengan bentuk tegas. Tegaslah dalam apa yang akan kamu capai, bebas dalam kehidupan kamu. Di sini adalah mencapai sebuah bentuk kebahagiaan. Sebuah keharmonisan akan tercipta sebuah kebebasan, keutuhan dari proses perjuangan yang akan kamu lalui. Dan setelah kamu akhiri akan bisa memunculkan sebuah kebahagiaan. Tapi dengan kartu The World ini, jika kamu melakukan usaha yang akan kamu lakukan, itu semua akan sangat ditentang oleh semua elemen alam semesta ya, sehingga kamu sulit meraih sebuah kesuksesan. Nah, jadi apapun yang akan kamu lakukan, di sini kamu tidak menciptakan sebuah keharmonisan yang cukup membawa dalam sebuah keharmonisan. Harmonisan maksudnya adalah kebebasan, proses perjuangan yang akan kamu lalui. Segala bentuk usaha yang akan kamu lakukan tidak sesuai dengan kehendak ataupun arahan petunjuk dari Sang Ilahi. Apalagi yang berhubungan dengan Three of Pentacles. Nah, Three of Pentacles mengenai tentang sebuah perjuangan dalam mencapai sesuatu dengan penuh kesabaran. Sebenarnya ada sebuah sumber kekuatan terbesar dalam diri kamu, tetapi tidak ada sebuah keberanian dalam bertindak dan sebuah keyakinan bahwa apa yang akan kamu impikan bisa menjadi sebuah bentuk kenyataan. Jadi, apapun yang akan kamu capai, keberhasilan akan sangat susah untuk diraih jika kamu tidak bisa menanggalkan Tuhan kamu. Kamu tidak mau dekatkan jiwamu dengan Tuhan kamu, karena semuanya di sini adalah berhubungan dengan Sang Ilahi. Berarti diibaratkan adalah di satu sisi kamu mendapatkan energi keberkahan yang cukup positif, energi yang cukup baik, tetapi di satu sisi kamu diberikan sebuah ujian, apakah kamu mendekatkan dirimu pada Tuhan atau tidak. Jadi sebuah kesabaran, sebuah sikap yang baik itu adalah membutuhkan sebuah ketulusan hati kamu. Barulah nanti akan mencapaikan apa yang menjadi sikap sisi yang cukup baik, ya. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti. Sebenarnya untuk kamu orang Shio Macan, kalau menurut saya sih banyak peluang kesempatan emas yang bisa dicapai, yang bisa diraih ya. Jadi semua tergantung dari bagaimana kamu menyikapi. Ada banyak peluang emas, banyak dewa penolong yang hadir di sekitar kamu. Hanya saja semua tergantung dari keterbukaan dan ketulusan hati kamu. Bagaimana kamu menerima dan menanggapi apa yang positif dan apa yang baiknya. Ya. Jadi untuk kamu orang Shio Macan sebenarnya sangatlah berpotensi, sangatlah bisa mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Mudah-mudahan di bulan Januari ini kamu bisa mendapatkan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi di sini, yang saya lihat di sini adalah untuk kamu Shio Macan, biasanya sesuatu hal yang berhubungan dengan niatnya, niat hati tulus kamu, bagaimana kamu menyikapi. Kehidupan kamu yang saya rasakan penuh dengan makna, ya, penuh dengan warna-warni, tapi ya saya tidak tahu apa yang harus kamu sikapi dengan baik. Jadi apapun yang harus kamu capai di sini adalah mengenai tentang
bentuk transformasi kehidupan kamu ya. Oke, di sini udah selesai yang saya bacakan mengenai siklus kehidupan kamu. Sekarang giliran saya akan beralih ke bagian asmara percintaan ya. Asmara percintaan kamu mengenai di bulan Januari 2023. Di sini ada kata romance ya. Cupid aroused strikes ya. Ada malaikat memanah ya di sini ya. Coba di sini kita akan lihat dulu apa yang akan kamu sikapi dengan situasi kondisinya. Situasi kondisi yang harus kamu jalani, ada kartu healing, ada kartu magical blessings ya. Kartu healing maksudnya di sini ya mungkin kamu harus bisa mencapai sebuah bentuk pencerahan aura ya. Yang mana di sini adalah kamu harus bisa memulai dengan hidup awal kamu yang baru, dengan sisi emosi kamu, dengan hubungan kamu, dan mungkin dengan bentuk penyampaian. Mungkin di sini kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif antar pasangan ya. Ada memang sesuatu hal yang harus kamu capai, tetapi yang mungkin ada yang memang harus kamu sikapi dengan positif dan lebih mandiri, lebih dewasanya dalam mencapai sebuah hubungan yang baik. Ada kartu magical blessing, ini mengenai tentang sebuah apapun yang akan kamu sikapi, kamu harus bisa menghadapi dengan pasangan kamu dengan penuh percaya diri, keberanian untuk melangkah maju, lebih berani tanpa melihat ke belakang. Maksudnya adalah di saat kamu mulai berani memberikan sesuatu harapan yang cukup positif, maka apapun yang akan disikapi benar-benar bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak berani mengungkapkan ekspresi, berani mengucapkan ataupun berani memberikan sebuah dukungan yang baik terhadap pasangan kamu. Bagaimana nantinya akan kamu capai, bagaimana nantinya akan kamu hadapi, hadapilah dengan masalah kepala dingin. Masalah yang seperti apapun harus bisa lebih banyak melangkah maju dengan berani. Jadi sesuatu apapun, jika memang melakukan sebuah kesalahan antar pasangan, beranilah mengakui, beranilah mengekspresikan sesuatu. Jadi ya mungkin sudah saatnya kamu bisa lebih banyak menyeimbangkan hubungan kamu antara kamu dengan si dia. Sudah waktunya di sini kamu harus bisa memberikan sesuatu bentuk aura yang baik. Kamu harus bisa memberikan sesuatu sikap yang natural. Bagaimana akan kamu capai? Di saat kamu bisa mengatakan dia, maka segala sesuatunya akan terbentuk dengan sendirinya. Kamu harus bisa memberikan sebuah aura positif, aura negatif yang selama ini membuat kamu tuh jadi terjatuh bangun. Apapun yang akan kamu hadapi, itu semuanya akan memberikan sebuah sikap yang positif. Apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu hadapi, sebenarnya itu akan memberikan sesuatu sikap yang baik. Ya. Yang akan kamu hadapi, yang akan kamu jalankan adalah mengenai tentang ketulusan hati kamu. Nah, itulah situasi kondisi yang akan kamu hadapi dalam menjalani sebuah hubungan. Ya, memang mungkin kamu ada banyak melakukan sebuah kesalahan, jadi mungkin sudah saatnya kamu bisa menyeimbangkan. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk siklus kehidupan kamu, hubungan kamu dengan diri kamu. Mungkin menciptakan sebuah kebersamaan yang harmonis, yang rukun, yang mungkin akan membawa dalam sebuah kebahagiaan ya. Nah, di sini kita akan melihat sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki antar pasangan dalam suatu hubungan yang lebih dekat adalah ada kartu sharing share ya. Ini mengenai tentang berbagi, saling berbagi perasaan, saling mengungkapkan perasaan ya. Ada kartu sharing share, ini mengenai tentang sebuah rasa sakit yang mendalam dan sebuah bentuk pembelaan diri. Ya, maksudnya di sini adalah tinjaulah kembali rasa trauma di masa lalu. Jadi maksudnya di sini adalah raihlah sebuah bentuk ekspresi secara lebih terbuka dan lebih mendalam. Ekspresikanlah melalui jiwa batin kamu antara diri kamu dengan si dia. Temukanlah pembentukan penerimaan diri secara kuat dan secara lebih mendalam. Apa yang kamu hadapi, apa yang akan kamu sikapi, itu sebenarnya banyak sesuatu hal yang akan
dicapai dengan hal kebersamaan. Jika kamu bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan banyak belajar dari masa lalu, maka apapun yang akan dihadapi, penerimaan diri secara sikap yang terbuka, sikap yang cukup baik akan didapatkan dengan lebih mudah. Ya, jadi pasangan dengan diri kamu, dengan si dia akan mendapatkan sebuah bentuk keharmonisan yang cukup baik. Ya, nah untuk yang terakhir kita akan melihat sikap yang utama yang harus kamu utamakan dalam sebuah hubungan asmara antar pasangan di bulan Januari adalah ada kartu 3, dan kartu 8. Di sini yang kamu utamakan di sini adalah yang menjadi bentuk halangannya adalah kamu gampang bete, kamu gampang bosen, dan kamu gampang menaruh sebuah kecurigaan, kesalahpahaman, dan kerugian antar hubungan kalian, hubungan kamu sendiri, ya. Jadi inilah hal utamanya adalah kamu jangan menghalang-halangi menanamkan sebuah sikap negatif ataupun sebuah kegagalan ataupun keputusasaan ataupun tidak harmonis dalam sebuah hubungan. Karena inilah yang membuat kamu tuh jadi terpecah belah, membentuk sebuah hubungan yang tidak baik. Ya, nah itu sikap yang utama adalah kamu harus bisa menciptakan sebuah keharmonisan, menciptakan sesuatu hal yang harus bisa mengubah kembali sikap kamu kepada si dia. Kamu harus bisa membangun kembali hubungan kamu yang harmonis dengan merasa bahwa diri kamu baik-baik saja dengan dirinya. Jika itu adalah hal yang positif, maka tidak ada sesuatu hal yang membuat kamu jadi curiga ataupun salah paham. Jadi untuk kamu, untuk orang show macan, kalau bisa kamu bisa menghadapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan ada sebuah kerugian yang membuat dalam sebuah keegoisan dan keras kepala sehingga tidak bisa menghadapi dengan kemandirian ataupun kedewasaan. Maka apapun yang disikapi tentulah memang tidak akan mendapatkan sebuah sikap final, sikap yang positif ataupun menciptakan sebuah kelanggengan dalam hubungan. Jadi mungkin dia bisa lebih dewasa menghadapi sikap kamu, tetapi kamu harus bisa lebih banyak mendewasakan diri dalam sebuah hubungan antara diri kamu dengan si dia, ya. Nah, jadi itulah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai dengan hati-hati. Jadi apapun yang akan kamu sikapi sebenarnya tidaklah mudah, tetapi harus kamu hadapilah dengan keseriusan, fokus, dan kedewasaan, ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan untuk kamu orang Jumat sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya di bawah deskripsi saya, ya. Ada juga harga paket promo untuk edisi harga Natal, ya. Jadi di bulan Desember ini ada budget harga yang lebih murah ataupun sesuai dengan harga ketentuan yang terlebih dulu, ya. Nah, jadi jika Anda bisa lebih meyakinkan ataupun yakin ataupun menarik perhatian dengan ramalan Evan Jaya, Anda bisa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru. Ya, oke teman-teman, di sini saya Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.